Ya pemirsa, kembali di Ayu Siang, sepasang pengantin di Balikpapan, Kalimantan Timur dievakuasi oleh petugas BPBD dibantu sejumlah relawan kebencanaan. Mereka dievakuasi karena rumah dan pelaminannya terendam banjir. Sepasang pengantin ini harus dievakuasi petugas BPBD Kota Balikpapan dibantu sejumlah relawan kebencanaan karena rumah dan lokasi pelaminan terendam banjir setinggi setengah meter. Pengantin ini dievakuasi menggunakan perahu karet ke lokasi lebih aman yang jaraknya 30 meter dari lokasi banjir. Banjir merendam sejumlah titik di kawasan calon penyangga ibu kota negara baru ini usai hujan deras mengguyur sejak Minggu dini hari. Sudah mulai gerimis dan beberapa menit hujan deras. Jam 6 ya kelihatan mulai lumayan naik ya. Tadi BPBD tiba-tiba muncul. Naiknya ini banjirnya sekitar jam setengah 8. Setengah 8 tadi baru naik ya. Udah mulai mau naik. Acara resepsi pun kembali dilakukan setelah banjir perlahan surut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, tembok penahan tanah setinggi 4 meter di Cianjur, Jawa Barat ambruk dan menimpa rumah warga di bawahnya. Satu keluarga tertimbun mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Intensitas hujan cukup tinggi akibatkan tembok penahan tanah setinggi 4 meter di Kampung Bakomi, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat, longsor dan menimpa rumah warga di bawahnya Minggu dini hari. 4 penghuni rumah tertimbun, 2 tewas dan 2 lainnya patah tulang dan kini dirawat di RSUD Cimacan. Itu kan semuanya terjadi pondasi menimpa rumah. Ya akhirnya rumah runtuh. Orang-orang rumahnya pada lagi tidur lelap gitu kan, pada tidur lelap ya mungkin ketimban gitu kan. Makanya semua warga pada turun ke sini, pada turun dievakuasi si korban tersebut. Penghuni yang selamat merupakan orang tua, sementara korban meninggal adalah anak-anaknya yang berusia 11 dan 4 tahun. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita sudah terhubung dengan Sekretaris Desa Cikancana, ada Bapak Iwan. Halo, selamat siang Pak Iwan. Siang Pak, halo. Halo Pak Iwan, ini Anda berada di lokasi dan apa yang saat ini sedang dilakukan teman-teman di belakang Anda Bapak Iwan? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Saat ini kami sedang membersihkan puing-puing reruntuhan yang bekas menimpa rumahnya Bapak Yayan selaku korban Pak. Nah, kronologinya kemarin seperti apa Pak Iwan? Kronologinya itu kejadian pada tanggal 6, tepatnya jam 3.30 pagi Pak. Itu di keluarga ada 4 orang yang orang tuanya selamat dan yang 2 anaknya meninggal dunia Pak. Nah, Pak Iwan, dari panjangnya dari tembok penahan tanah itu tersebut, ini ada berapa rumah Pak yang dilalui oleh tembok tersebut? Rumah yang ketimpa 1 Pak, di atasnya ada 2 rumah lagi, tapi ini nanti mungkin akan kami musyawarahkan supaya dibenahin dan jangan sampai terjadi lagi bencana seperti ini Pak. Ya, 2 rumah nanti akan kami musyawarahkan untuk direlokasi dan yang 1 ini akan kami relokasi juga Pak. Nah, Pak Iwan, saat kejadian kemarin itu apakah memang cuaca sedang diguyur hujan deras di sana Pak Iwan? Betul Pak. Pada waktu itu hujan cukup deras Pak dan mengakibatkan longsor terus menimpa rumahnya Bapak Yayan Pak. Nah, berarti ini yang sebelah kiri yang ada terpal warna biru adalah lokasi di mana tembok penahan tersebut ambruk, seperti itu? Ini kurang lebih hampir 7 meter panjang pondasi Pak. Terus tingginya hampir 4 meter dan terkena hujan akhirnya ambruk menimpa rumahnya Pak Yayan Pak. Nah Bapak, itu kalau Pak Iwan yang rumah yang ada di atas itu apakah sudah berpenghuni Pak? Itu sudah berpenghuni Pak, itu ada 2 orang Pak, keluarga 2 orang. Nah Bapak, ini kan kalau kita lihat sendiri Pak dengan mata telanjang kita lihat kalau secara logis ini kalau misalnya longsor, rumah tersebut juga bisa terancam ambruk bukannya Pak ya? Ini ada antisipasi khusus nggak Pak untuk penghuni rumah tersebut? Untuk antisipasi nanti ke depan mungkin yang rumahnya ambruk ini yang tertimpa TPT ini mungkin akan direlokasi ke tempat lain Pak. Nah, untuk sejauh ini bagi rumah yang sudah tertimpa kemarin ini direlokasi kemana Bapak?
Masih di wilayah ini Pak, cuman kita cari tempat yang lebih aman Pak. Nah, kalau selain ada salah satu rumah yang kemarin sempat tertimpa, apakah ada sejajaran dengan rumah tersebut, Bapak, yang rawan mungkin Bapak akan tertimpa kembali? Tidak ada Pak, kebetulan sudah tidak ada lagi rumah di sini Pak. Di bawah ini sudah tidak ada lagi rumah yang rawan lagi gitu Pak. Nah, kalau kondisi keluarga kemarin Bapak yang menjadi korban seperti apa saat ini, Bapak? Diulang Pak? Kondisi keluarga yang menjadi korban tertimbun dari tembok penahan tanah kemarin seperti apa saat ini, Pak? Saat ini yang meninggal dunia sudah kami kebumikan, Pak. Terus yang 2 orang lagi sekarang di rumah dulu karena kemarin waktu dirawat di rumah sakit itu pingin pulang, pingin ketemu dulu sama anaknya yang meninggal dan nanti setelah beberapa hari mungkin kami akan bawa lagi ke rumah sakit atau ke alternatif Pak. Nah, Pak Iwan, terakhir Pak Iwan, antisipasinya agar kejadian serupa tidak terulang kembali seperti apa, mengingat di atas juga ada rumah permanen itu Pak ya, nanti bisa akan longsor mungkin ya Pak, apa antisipasi dari pemerintah setempat? Antisipasinya mungkin kami nanti akan musyawarah gimana caranya apa dipasang fondasi lebih masuk standar gitu, standar bangunan Pak, supaya tidak terjadi lagi longsor. Apakah si bapak ini yang rumah di atas ini apa harus relokasi juga gitu, seperti itu Pak? Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Iwan atas informasinya, telah berbagi informasi bersama kami. Semoga juga relokasi segera dilakukan agar tidak terjadi kejadian serupa seperti kemarin. Terima kasih banyak Bapak Iwan. Ya, sementara itu pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Akibat tanah longsor, beberapa ruang kelas sebuah madrasah di Desa Curug Panjang, Lebak, Banten roboh. Tanah yang longsor sedalam 5 meter ini merupakan dampak gempa berkekuatan 5,5 magnitudo yang terjadi pada Jumat lalu. Bagian belakang madrasah Aribatiyah di Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulir, Lebak, Banten, hancur berantakan akibat tanah longsor sedalam 5 meter Jumat lalu. 3 dari 9 ruang belajar rusak parah. Sejak sebulan lalu, para siswa dan guru sering mendengar suara retakan dan pergeseran tanah. Kondisi ini membuat siswa dan guru khawatir. Gempa berkekuatan 5,5 magnitudo yang terjadi sebelum longsor diduga turut menjadikan tanah labil. Longsor ini ya sebenarnya sebelum gempa juga emang udah longsor ya, udah longsor. Cuma setelah gempa kemarin itu ini lebih parah lagi. Yang lebih parahnya kalau biasanya mungkin hanya sedikit-sedikit, sekarang kelihatannya semakin besar. Yang di dalam kelas saja, ini sini yang di dalam ruangan kelas saja mungkin tadinya hanya sekitar setengah meteran, sekarang kalau dihitung mungkin 2 meter lebih lah. Diperbaiki, semoga dapat bantuan dari pokoknya semoga cepat diperbaiki, semoga layak dipakai lagi. Sebagian bangunan sekolah kini ditutup. Sekitar 300 siswa kini menggunakan 6 ruang kelas yang tersisa secara bergantian. Mereka berharap sekolah segera diperbaiki atau direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi ketegasan pemerintah Kabupaten Subang menutup lokasi wisata yang sempat viral karena menggelar konser musik dan menimbulkan kerumunan. Penutupan dilakukan karena tempat wisata tersebut telah melanggar protokol kesehatan. Taman Anggur O dan I Farm di Kampung Kukulu, Desa Balimbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang terpaksa ditutup sementara. Penutupan dilakukan setelah pengelola lokasi wisata ini melanggar protokol kesehatan dengan menggelar konser musik yang menimbulkan kerumunan. Ketegasan pemerintah kabupaten bersama Satgas COVID-19 Subang ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan saya sudah koordinasi memerintahkan Bupati Subang untuk melakukan tindakan tegas. Saya kira itu sudah dilakukan dan saya apresiasi. Sekarang apapun sebenarnya boleh asal menggunakan prokes yang terukur, kira-kira begitu. Tapi kalau dempetan tanpa masker dan sebagainya tentu ditingkat karena melanggar prosedur. Pelanggaran juga terjadi karena pengelola sebelumnya hanya meminta izin untuk menggelar silaturahmi dan pentas budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Setelah sempat ditutup atau lockdown selama 14 hari, SMA Negeri 4 Gambir, Jakarta Pusat kembali menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50%. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.